السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azani Allah yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia, di antaranya adalah karunia berupa tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena tauhid adalah merupakan fondasi agama, asas yang paling kokoh, yang apabila seorang dianugerahkan pemahaman tentang tauhid lalu dia dapat mengamalkannya dalam kehidupannya, maka itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Yang lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat ini. Karena tauhid artinya memerdekakan diri dari makhluk yang lemah demi meraih ridho Allah yang maha kuat. Melepaskan diri dari makhluk yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat menuju kepada Allah yang maha memiliki segala-galanya. Artinya mengesahkan Allah dalam beribadah, bermunajat, dan seterusnya. Nabi Yusuf berkata di dalam surat Yusuf ayat 38, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Dan aku mengikuti agama kakek-kakekku, yaitu kakekku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, yaitu para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Lihat perkataan selanjutnya, dzalika min fadlillahi alaina. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami. Wa 'alan nas, dan juga kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Namun kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, artinya tidak mau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia ini mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat, memahami tauhid dan mengamalkannya. Tapi insyaallah sekarang kita akan masuk pada bab 20. Bab ke-20 dari kitab Syarah Kitab Tauhid, memahami dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan, yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa ra'ahu.
sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana jika orang soleh itu disembah? Ini bab 20 ini judulnya sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Ceritanya ini adalah orang ini tidak menyembah kuburan, tidak bertawassul juga kepada kuburan, tapi dia memilih tempat itu sebagai tempat yang khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Nabi SAW melarang. Lalu bagaimana kalau orang itu menyembah orang yang ada di kubur? Bisa dipahami? Bagaimana sikap Nabi coba? Yang dia mencari kekhusyuan untuk beribadah di sisi kubur saja, beribadah kepada Allah tapi di sisi kubur, itu disikapi keras oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang yang menyembahnya? Beribadah kepada kuburan orang soleh merupakan syirik besar. Dan beribadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh termasuk perantara yang bisa mengantarkan pada peribadatan terhadap orang soleh itu. Makanya kalau antum di kampung, jenggot, dan antum dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh, walaupun dituduh Wahabi, itu juga berpengaruh loh. Antum dituduh itu berarti antum sudah dianggap apa? Berpengaruh. Berpengaruh. Kalau di situ ada kuburan di masjid itu, atau ada yang memilih khilaf para ulama misalnya, ada kuburan di belakang sini, sebagian ulama mengatakan boleh sholat di masjidnya itu. Sebagian mengatakan boleh. Anggaplah ambil pendapat itu. Tapi jika kita seorang yang dianggap di kampung kita dan kuburan itu dikeramatkan orang, maka kita haram sholat di masjid yang ada kuburan itu. Kenapa? Kita akan dianggap menyuruh orang dengan sikap kita untuk mengkeramatkan kubur itu ketika kita beribadah di masjid tersebut. Ya, walaupun kita tetap mengambil pendapat azimah. Azimah itu tidak boleh sama sekali sholat di masjid yang ada kuburannya. Walaupun di halaman. Maka kenapa? Alasannya di sini. Karena beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh adalah merupakan perantara yang menyebabkan seorang suatu hari nanti akan menyembah kubur itu. Ya. Ini namanya apa? Saddu dzari'ah. Menutup semua celah. Jadi semua celah itu ditutup oleh kita. Gitu. Sedangkan perantara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, hukumnya haram. Sebab mengantarkan kepada syirik besar. Dan syirik besar merupakan dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka coba antum lihat di media sosial, orang mengelilingi kuburan orang soleh. Kalau orang solehnya kuburannya ada di timur, doanya menghadap timur. Kalau kuburannya ada di selatan, doanya menghadap selatan. Mereka melingkari kubur itu untuk berdoa kepada Allah. Dan ini perbuatan syirik. Ada cerita Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, dia bercerita begini. Ada dua orang yang sedang meminta kepada selain Allah. Satunya meminta kepada patung yang berbentuk. Satunya orang kafir, musyrik, minta kepada patung, tapi ada bentuknya. Yang satu muslim ini minta kepada yang ada di kuburan. Ya, si muslim ini mengomentari perbuatan ini adalah perbuatan apa? Syirik. Lalu si musyrik mengatakan, siapa di antara kita yang paling bodoh, yang paling ajib, aneh? Aku meminta kepada yang berwujud, sedangkan kau tidak ada wujudnya. Siapa yang aneh? Siapa yang aneh di antara kita? Maka terdiamlah muslim tadi. Orang kafir
Orang kafir seperti Nasrani. Nasrani ya. Yahudi. Mereka berbuat syirik kepada Allah hanya satu jenis. Satu jenis syirik saja. Apa itu? Mereka mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa. Ya enggak? Dalam peribadatan. Tapi orang yang meminta ke kuburan orang soleh di zaman ini syiriknya dua. Syiriknya berapa? Dua. Pertama, mereka menduakan Allah dalam berdoa. Berdoa nih kepada Allah, tapi melalui kuburan orang soleh. Ini sama dengan Nasrani tadi. Ini sama. Atau dengan musyrik lainnya. Yang kedua, dia persekutukan Allah dengan dirinya. Bagaimana terjadi hal itu? Yaitu ketika dia mengatakan orang dikubur itu pasti selamat. Yang berhak menetapkan orang selamat atau tidak siapa? Allah. Ini dia menempatkan diri sama seperti Allah di dalam menetapkan orang dikubur itu pasti selamat. Orang Nasrani meyakini Nabi Isa pasti selamat karena memang Allah yang mengatakan Nabi Isa pasti selamat. Ya enggak? Orang menyembah malaikat, malaikat pasti selamat gak? Pasti. Siapa yang mengatakan? Allah. Orang menyembah Nabi Rasulullah SAW misalnya, Rasulullah pasti selamat gak? Pasti. Tapi yang menyembahnya hanya jatuh pada satu kesyirikan. Tapi ketika orang menyembah orang yang baru mati kemarin, minta kepada orang yang baru mati kemarin atau setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kiai, ustadz, habib dan seterusnya, dia memastikan orang itu selamat, ya enggak? Hak siapa yang memastikan orang selamat? Hak Allah. Dari mana dia tahu orang itu pasti selamat? Wong Imam Syafi'i saja kita masih mengucapkan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Tidak ada yang tahu Imam Syafi'i sudah pasti selamat karena tidak ada nas. Nah, orang ini siapa yang dipastikan dia selamat? Maka syiriknya berapa tadi? 2. Ibadah yang harusnya ditempatkan kepada Allah saja, dia persekutukan dengan orang di kuburan. Yang kedua, dia berani mengatakan orang itu selamat, berarti dia mendudukan dirinya sama seperti Tuhan. Sama seperti siapa? Tuhan. Waliyadzubillah. Ini maka dikatakan meminta berbuat syirik, meminta kepada kuburan, syiriknya syirik besar. Syiriknya double lagi. Syiriknya double. Maka bab-bab sebelum dan sesudah ini menunjukkan keterasingan Islam. Sebagaimana hadis disebutkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pada awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Jadi bab-bab ini dan bab sebelumnya serta yang setelah ini menunjukkan akan keterasingan Islam. Ya, kata penulis, Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni sudah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian dari negeri Islam mesti di dalamnya terdapat peribadatan di sisi kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau wali. Padahal terdapat teguran yang sangat keras dalam Islam terhadap perbuatan yang demikian. Ya, anehnya begini, seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usul Sittah di pokok yang pertama. Kata beliau, ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarika lah. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Wa kaunu aktharil Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Thumma lamma sara ala aktharil ummati ma sara. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تناقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Persis seperti perkataan ini.
Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang lain, kitab Usul Sittah, mengikhlaskan agama dan ketaatan hanya untuk Allah saja. Dan menjelaskan tentang lawannya yaitu kesyirikan. Dan bagaimana peran ayat-ayat Quran yang begitu banyak menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang bermacam-macam, dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dalam Al-Quran. Dan mudah dipahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Telah dibuktikan perkataan ini. Saya pernah di atas bis tahun 2007. Di atas bis dari Semarang. Itu yang jual wingko-wingko itu ya. Wingko-wingko itu. Nah, elah pengamen tuh. Anting pakai tato. Gitu kan. Saya masih ingat tuh isi nyanyiannya. Yang saya tidak nyanyikan ini. Saya sebutkan maknanya. Karena nanti bis. Mau tidak mau dengar. Ya. Di antara isinya adalah di antara kebodohan manusia di zaman ini, mereka meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa diberikan oleh mereka. Jadi itu pengamen tuh ngomong begitu. Itu menunjukkan mereka faham. Di antaranya mereka katakan minta kepada apa waktu itu? Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Itu ada di isi nyanyian pengamen itu. Saya tidak katakan nyanyi boleh ya, tapi saya waktu itu di bis. Waktu saya berangkat dari Bima ke Bogor untuk mondok itu. Pulang libur. Naik wingko-wingko itu kan banyak sekali itu di bis. Biasa di Semarang tuh. Nah ini menunjukkan bahwa gampang dipahami tauhid ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tafahamu abladul ammah. Orang paling awam sekalipun dia paham itu. Dia paham. Kemudian lanjutannya adalah ketika terjadi kebodohan merajalela di tengah kebanyakan umat ini, maka perkaranya terbalik. Di mana syaitan tampil di depan orang-orang bodoh ini, menampakkan tauhid dan keikhlasan dalam bentuk seakan-akan melecehkan orang soleh dan mengabaikan hak mereka. Sekarang antum yang tidak minta ke kuburan orang soleh, dia nggak apa-apa, kurang ajar, ya enggak? Jadi orang yang ikhlas dan bertauhid itu dianggap apa? Kurang ajar, tidak beradab kepada orang soleh. Siapa yang punya permainan ini? Syaitan. Dia memainkan perasaan manusia. Sebaliknya, perbuatan syirik kepada Allah dinampakkan oleh syaitan dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan pengikut mereka. Seakan-akan kita jadi pengikut orang soleh. Sekarang, orang-orang yang menyembah Nabi Isa, merasa diri sebagai pengikut gak? Iya atau tidak? Iya. Merasa diri cinta kepada Nabi Isa enggak? Iya atau tidak? Iya. Tapi apa Nabi Isa ridho dengan perbuatan mereka? La abadan, tidak. Tidak. Ya. Nabi Isa tidak ridho dengan perbuatan syirik itu. Demikian juga malaikat. Ada enggak orang minta sama malaikat? Ada di TV, di media kemarin-kemarin. Ya Jibril beri aku uang. Seakan Jibril itu adalah pegawai bank. Bank konvensional. Ya. Dia masih mendingan walaupun itu perbuatan syirik. Kenapa? Dia minta kepada yang pasti selamat. Walaupun itu tidak boleh dan bukan haram lagi, syirik besar. Minta kepada Jibril. Dan itu masih masuk logika bagi orang-orang itu. Tapi yang tidak masuk akal adalah minta ke kuburan itu. Ada orang minta kepada Jibril. Sampai hari ini ada. Saya kira itu hanya ada dulu. Di zaman kaum musyrikin. Ternyata hari ini masih ada. Orang minta kepada siapa? Jibril. Di mana nanti di hari kiamat, apa kata malaikat? Disebutkan di dalam surat Saba. Halaman kedua sebelum terakhir. Yang paling atas sebelah kanan. Di mana Allah katakan. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Surat Saba ayat 40. Dia di halaman 433. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua di mahsyar. Allah berkata kepada malaikat, apa iya orang-orang ini menyembah kalian dulu di dunia, wahai para malaikat? Dijawab oleh malaikat,
Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Mereka tidak lain kecuali menyembah jin. Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Diakui oleh malaikat? Enggak. Tidak diakui. Ini terjadi. Orang-orang ini menganggap syirik itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Karena kita harus menampakkan cinta kepada orang soleh. Apa kalahnya cinta orang Nasrani kepada Nabi Isa? Mereka juga mengatakan demikian. Cinta kepada Nabi Isa alaihi salam. Orang yang minta kepada Nabi Muhammad SAW juga mengatakan cinta kepada Nabi. Orang yang meminta kepada Abdul Qadir Jailani juga mengatakan cinta kepada Abdul Qadir Jailani. Semua atas nama cinta dan mengakui sebagai pengikut. Tapi ingat nanti orang-orang soleh, para nabi dan rasul dan pengikut mereka tidak akan pernah mengakui orang-orang ini sebagai pengikutnya nanti di hari kiamat. Tidak akan. Abadan tidak. Ya. Apalagi yang disembah tidak jelas soleh atau tidak. Maka sekarang banyak penipu dengan kuburan di tempat-tempat wisata religi. Bisa berkembang tuh kuburannya. Ya, bisa berapa? Berkembang banyak. Kenapa? Fulus. Jadi para kuncinya tiba-tiba jadi ustadz tawaduk semuanya. Tahu warna duit. Kemudian kata penulis, diriwayatkan dalam As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan gambar-gambar manusia, ada rupa-rupa di dalamnya itu. Yang terdapat di dalamnya yang dilihatnya di negeri Ethiopia, Habasyah. Karena memang dulu Nasrani, orang Nasrani pusatnya di Habasyah. Ya, pusatnya di Habasyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu salihu awil 'abdu salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apabila ada orang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka akan bangun di atasnya kuburannya. Mereka akan bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Dan membuat di dalam tempat tersebut gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Maka mereka itu mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat di atasnya. Dua fitnah membuat gambar-gambar. Nah, ini jelas nih hadis Nabi SAW. Terjadi nggak di tengah kaum muslimin? Terjadi, mereka buat gambar-gambar. Anehnya ada gambar foto Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bayangkan. Ada nggak yang di rumah-rumah itu? Terus ada gambar kendaraan buruk. Ya, saya belum lihat lagi sekarang. Waktu anak kecil lihat tuh. Badannya kuda, mulus lagi badannya tuh. Ya, mulus montok gitu kan. Terus wajahnya cantik gitu. Ini khayalan siapa ini yang membuat nih? Khayalan orang sufi, tarekat. Karena tarekat itu ketika dia begini, la ilaha, ini sambil berkhayal nih. Dari mana Ustaz tahu? Saya pernah ikut. Kita sambil berkhayal. 6 bulan saya ikut tuh hampir gila. Waktu tahun 2001-an, ini awal-awal. Waktu saya muda sekali itu. Sekarang menjelang tua ini. Jadi di sini disebutkan bahwa di Habasyah itu orang-orang membuat gambar-gambar di rumah ibadah mereka. Di Habasyah tempat orang-orang Nasrani. Banyak orang Nasrani. Ya, itu pusatnya dulu. Ingat gak kisah Ashabul Ukhdud? Ini sedikit Anda ceritakan. Ingat kan? Nasrani yang taat,
yang masih taat di atas ajaran Nabi Isa di Yaman waktu itu. Di Yaman dibunuh oleh Ashabul Ukhdud di dalam parit yang dibuat api. Tapi yang dibunuh ini adalah Nasrani yang tidak menyembah kepada selain Allah. Yang dipengaruhi oleh Gulam itu. Kurang lebih 20.000 yang dibakar di dalam api itu. Didengarlah oleh Raja Ethiopia kejadian itu. Ya, maka dikirimlah Abraha dan Urwutoh. Satu lagi ada temannya Abraha. Yang kemudian dimenangkan oleh Abraha pertarungan itu. Dan Abraha pun rakus ingin menguasai Yaman. Dia bunuh temannya. Teman seperjuangannya. Dia jadi pemimpin. Itu menunjukkan Ethiopia itu pusat apa? Kristen, Nasrani. Yang mereka suka buat adalah mereka membuat patung dan gambar. Maka orang Islam ketika melakukan itu siapa yang diikutinya? Orang-orang Nasrani. Ya, sampai ada sebagian dulu guru saya itu di rumah di kamarnya karena saya sering pergi ke kamarnya. Guru tarekat anak dulu itu. Ketika anak masuk di kamar ada foto orang-orang soleh. Tapi di dinding sebelah sininya ada fotonya Iwan Fals, Slank. Kemudian siapa lagi itu yang penyanyi Bob Marley gitu. Yang rambutnya kibal itu Bob Marley. Dengan gaya pegang gitar. Tapi di tembok bagian kiblatnya ada gambar-gambar orang soleh itu. Ya, dan guru anak dulu sampai anak temukan lagi minum khamar juga. Ternyata dia katakan dia sudah sampai pada tingkatan di mana seorang itu tidak lagi peduli dengan syariat. Sudah halal bagi dia yang diharamkan itu. Nah, sejak itulah saya tinggalkan dia sampai hari ini. Dan dia kecewa tidak pernah ketemu saya lagi walaupun saya pulang ke Bima. Kecewanya dari dulu sampai sekarang. Bantu bayangkan tahun berapa itu dia kecewa. Kalau yang lain tuh masih bisa ketemu, dia tidak mau ketemu. Karena dianggap durhaka sama dia. Yang dianya boleh durhaka kepada Allah. Jadi dia itu minum khamar waktu itu. Saya temu dua kejanggalan itu. Gara-gara rebutan Tuhan waktu sholat tahajud. Dan minum khamar dia. Ya. Minum khamar waktu itu di malam. Kemudian tahajudnya hari Jumat kita ketemu. Terus kita ngobrol berdua. Tadi malam saya hampir dibawa sama yang maha kuasa. Terus yang tadi malam yang datang di sholat tahajud saya siapa? Karena saya juga lihat tadi malam dia datang. Maksudnya Tuhan datang. Jadi kita ini sama-sama lihat apa? Tuhan sakit tinggi makomnya itu. Makom udah terlalu tinggi gitu. Padahal baru 6 bulan belajar sama dia udah lihat Tuhan saya. Ya setan lah datang. Begitu saya berpikir kalau dia datang kepada Anda. Terus tadi malam Tuhan siapa yang datang? Baru kepikiran bahwa kalau semua orang bisa melihat Tuhan di malam itu. 1000 aja yang sholat tahajud ada 1000 Tuhan. Ternyata itu yang membuat Ibnu Arabi itu berkeyakinan bahwa semua yang dilihat ini bukan makhluk. Tapi bayangan dari Tuhan. Jadi kalau mau lihat Tuhan, lihat seluruh dunia. Itu keyakinan orang apa? Tarekat yang sudah 3 tinggi, sufi. Maka benar kata Imam Syafi'i, orang belajar sufi pagi hari, siang jadi orang gila. Bayangkan 6 bulan Anda belajar. Untung tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang-orang itu membuat apa? Gambar-gambar, patung. Membuat tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Sekarang jadi fitnah itu. Setiap orang soleh sekarang berpesan, nanti kalau saya mati, ini para tokoh-tokoh, tolong dikuburkan di masjid ini. Kan begitu kan? Iya, diwasiatkan lagi. Apa mereka tidak baca hadis ini? Atau mereka pura-pura tidak tahu? Ini hadis luar biasa ini. Kerasnya sikap Nabi SAW. Ummu Salamah menuturkan kepada Nabi SAW. Sedang beliau dalam keadaan sakit. Waktu itu Nabi SAW lagi apa? Sakit. Apa-apa yang dilihatnya di tempat-tempat ibadah orang Nasrani berupa gambar-gambar manusia. Maka Nabi SAW menerangkan sebab yang menjadikan mereka membuat gambar-gambar tersebut. Yaitu sikap berlebihan. Sikap apa? Hulu.
Sikap gulu dalam pengagungan terhadap orang soleh. Sikap itu menjadikan mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kubur-kubur orang soleh dan membuat gambar-gambar mereka di tempat tersebut. Biasanya orang-orang yang mengaku Islam melakukan ini tarekat dan Syiah, ya enggak? Ya tidak. Biasa itu orang-orang yang Syiah terutama. Itu mirip itu kalau salah sepupuan deh keduanya itu. Ya, kalau tidak dikatakan saudara adik kakak kandung. Ya, sama-sama mengagungkan orang soleh. Cuman orang solehnya berbeda. Contoh nih. Mereka itu tetap sama-sama meminta kepada selain Allah. Contoh syair. Ya Thaibah. Ya. Itu ada potongan tuh. Ya Ali wa bana Abi Talib. Itu kan potongannya. Indakum minkumul mawahib. Minkumul mawahib. Artinya karunia itu di sisi Allah. Sebenarnya syair ini awalnya bukan dibuat oleh penyanyi. Dibuat oleh orang-orang tarekat. Sufi lama. Sebenarnya ada potongan yang dibuang. Karena mereka orang Syiah maka dipotong. Sebenarnya syairnya begini. Ya Abu Bakrin wa Umar gitu. Wa Utsman wa Ali. Minkumu al-mawahib. Itu syairnya tuh. Karena yang nyanyi orang Syiah dihilangkan 3 orang tuh. Kalau yang membaca syair ini orang tarekat, ditambah tuh 2-3 orang tuh. Sama-sama gak dua-duanya? Sama, enggak ada beda. Enggak ada bedanya. Mengagungkan orang soleh berlebihan. Antum pernah gak dengar sebuah keyakinan bahwa di sini Tuhan, di sini Nur Muhammad, di sini Abu Bakar, Umar, Utsman, ke bawahnya Ali. Jadi tubuh kita ini penuh dengan manusia itu. Ya, penuh dengan ruh itu. Makanya kalau orang mati di daerah saya itu, orang mati ketika dingin kakinya, Ali udah pergi nih. Naik sedikit Utsman udah pergi nih. Naik sedikit udah hilang nih Umar nih. Kalau masih panas dadanya, Abu Bakar masih ada nih. Nah itu dia. Berlebihan gak itu? Berlebihan. Dan saya pernah menghadiri orang sakratul maut seperti itu. Saya jelaskan langsung di situ, tidak mau tahu saya. Bahwa tidak ada keyakinan itu. Ini ruh dia yang keluar. Abu Bakar, Umar dan Utsman ruhnya di surga, ngapain datang ke sini Bima dapat dompu lagi? Ya, ngapain dia ke sana? Menyengsarakan diri melihat orang narkoba, minum-minum keras, judi di mana-mana gitu. Ngapain? Ini adalah merupakan keyakinan yang berlebihan. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan hukum bagi pelaku hal tersebut. Bahwa mereka itu sejelek-jelek manusia. Ini 2 hukum. Hukum status dan hukum perbuatan. Hukum perbuatan itu syirik. Hukum perbuatan apa? Syirik. Status pelakunya Rasulullah menghukumi apa? Sejelek-jelek makhluk. Bisa dia pahami. Ini 2 hukum. Hukum perbuatannya syirik. Ya, atau setidaknya pengantar kepada syirik. Yang kedua, hukum status mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Berarti udah 2 kita temukan seburuk-buruk makhluk. Orang kafir yang menemukan hari kiamat dan mereka yang mengagungkan kuburan. Seburuk-buruk makhluk. Kata Nabi SAW di tengah umat Muhammad SAW. Hal itu karena mereka mengumpulkan 2 larangan dengan perbuatan itu. Yaitu fitnah kuburan dengan menjadikan dia sebagai tempat ibadah atau masjid. Dan fitnah mengagungkan rupa-rupa yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka dalam Islam tidak boleh menggambar. Tidak boleh apa? Menggambar. Kemudian gambar itu diletakkan di tempat-tempat yang strategis dilihat orang. Kemudian orang yang melihat menganggap, oh pemilik rumah sangat memuliakan nih pemilik foto. Ya enggak? Dan ini berbahaya. Apalagi itu ditaruh di masjid. Ditaruh di mana? Di masjid. Ya. Maka semua gambar-gambar itu walaupun tidak mengantarkan kepada syirik, tidak boleh ditaruh di tempat-tempat yang strategis. Atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh orang. Apalagi rumah kalau ditaruh gambar, tidak masuk malaikat.
Tapi malaikat jenis malaikat rahmat. Malaikat azab masuk. Malaikat maut juga masuk. Ya. Ada sebagian orang yang mengejek-ngejek kita. Yang dia katakan, dah kalau tidak boleh masuk malaikat di rumah yang bergambar, lebih baik taruh gambar aja di rumah supaya malaikat maut tidak cabut nyawa saya, kata dia begitu. Kita katakan yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap masuk. Tetap apa? Masuk. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah fitnah. Faedah. 1. Larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh. Yang dilarang ini beribadah kepada Allah di sisi kubur orang saleh. Karena itu merupakan wasilah perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan hal ini merupakan perbuatan orang-orang Nasrani. Siapa yang melakukannya? Nasrani. Itu menunjukkan setan itu sangat perhatian pada potensi-potensi kesesatan. Ada orang nih, temperamen. Setan akan dorong dia menjadi apa? Pembunuh, orang zalim, perampok, ya enggak? Ada orang nih, taat beribadah, lembut hatinya, dijauhkan dari ilmu, suruh dia beribadah terus. Akhirnya jatuh pada perbuatan bid'ah, lalu syirik. Ya. Itu potensi juga dimanfaatkan oleh siapa? Syaitan. 2. Membicarakan perbuatan jelek orang-orang kafir agar diwaspadai oleh kaum muslimin. Jadi membicarakan kejelekan perbuatan orang-orang kafir atau orang zalim, boleh atau tidak? Boleh. Supaya kaum muslimin menjauhinya. Bahkan seandainya ada individu, ini kan bukan individu, ini perbuatan. Ada individu yang perbuatan jeleknya kalau tidak dibicarakan ke orang, maka akan menyebar kemana-mana. Maka boleh dibicarakan orang itu. Seperti contohnya misalnya, Germo. Misalnya ada orang namanya, ya, Cewek misalnya gitu, supaya tidak ada nama antum gitu. Cewek misalnya. Si cewek ini Germo. Tapi tidak ada yang tahu, anak-anak muda-mudi kita tidak tahu gitu kan. Tapi dia suka godain anak-anak perempuan orang. Maka kita katakan kepada para gadis-gadis, jangan dekati dia, dia Germo. Boleh enggak? Boleh, untuk menyelamatkan kehormatan para wanita. Kondisi seperti ini boleh. Atau ada orang tukang hutang. Hutang sana, hutang sini, tidak mau bayar kepada yang punya uang. Lalu ada telepon saya, Ustaz gimana ada fulan mau hutang kepada anak nih. Oh setahu anak dia kalau hutang tidak mau bayar hutang, tidak usah kau kasih hutang. Demi apa? Selamatkan harta orang. Boleh enggak? Boleh. Apalagi ini perbuatan syirik. Menyelamatkan hak siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka boleh bicara tentang itu. Boleh berbicara tentang kekafiran orang-orang kafir. Boleh berbicara tentang kesesatan orang-orang sesat. Boleh berbicara tentang bid'ahnya orang-orang berbuat bid'ah. Kalau kita berhenti berbicara itu, kapan? Siapa yang akan mengetahuinya? Tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Tapi nanti kita dibully Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Mau dibully, mau dibela, terserah. Tujuan kita adalah bagaimana mereka bisa selamat dari perbuatan apa? Syirik dan perbuatan sesat itu. Ya. Karena hal seperti ini tidak gampang memang. Tidak gampang. Kita ajak orangnya, ayo kita ke masjid itu gampang. Ngajak orang ke masjid. Minimal orang akan katakan terima kasih saya belum bisa nih. Celana kotor gitu. Coba antum katakan kepada orang. Akhi ini perbuatan syirik nih. Perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sedangkan itu sudah mendarah daging pada dirinya. Marah dia. Kenapa? Seakan-akan antum mencopot sebagian jarinya. Karena perbuatan syirik itu sudah menjadi karakter dia. Seakan-akan antum mencabut rambutnya. Karena itu sudah menjadi apa? Karakter. Sulit memang. Manusia terbaik khuluqan wa khalqan Rasulullah SAW. Terbaik secara fisik dan secara akhlak. Siapa dia? Rasulullah SAW. Begitu dia mengatakan ini, maka dia diusir. Seharusnya tidak.
Karena Rasulullah SAW sebelum dia berdakwah, dia menyembah berhala enggak Nabi? Enggak. Enggak pernah Nabi sembah berhala. Jangan kata dia menyembah berhala. Menyentuh wajah Lata, Uzza dan Manat saja tidak pernah. Tapi apakah sebelumnya beliau diusir? Enggak. Apakah beliau dimusuhi, dikatakan ente gila wahai Muhammad, ente syair, ente? Enggak ada. Kenapa? Karena dia baru mengamalkan untuk diri sendiri. Begitu dia tampil menjelaskan keburukan itu, maka sebelum tampil pun dia diberitakan akan diusir. Maka benar diusir juga. Diusir. Terhempak dia dari tempat yang paling dia cintai, yaitu Mekah. Dia harus diusir keluar ke tempat yang jauh. Karena dia mendakwakan, menjelaskan ini. Maka oleh karena itu membicarakan perbuatan jelek orang kafir agar diwaspadai oleh kaum muslimin. Dan itu tidak mungkin kita bicarakan di TV-TV swasta. Nggak mungkin. Antum akan dipecat di sana. Iya. Ya, di sana kalau bisa melucu aja supaya dinonton orang. Tapi kalau untuk menjelaskan, sekarang kita jelaskan di mana kita berada. Di media kita terserah orang mau dengar, terserah. Yang penting kita jelaskan. 1, 2, 3 orang yang bisa memahami dan mau kembali kepada Allah, itu lebih baik bagi kita daripada onta merah. Daripada apa? Onta merah. Onta merah itu apa? Harta paling mewah orang Arab. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya onta itu lebih mahal daripada mobil-mobil yang kita punya. Jangan kata onta. Ya kuda aja. Anda pernah tanya kuda Jerman. Di kandang di itu. Kuda aja itu. Yang belum terlatih dikirim dari Jerman ke sini 800 juta. Lebih mahal dari Fortuner antum. Ya. Itu belum terlatih. Kalau sudah terlatih ya miliaran. Maka mendakwakan orang lebih baik daripada mendapatkan harta-harta yang mewah tadi. 1, 2 orang. Maka harapan orang berdakwah itu bukan agar orang rame-rame, orang banyak, kemudian dia menjadi tokoh. Bukan itu harapannya. Harapan yang paling utama ada 1, 2 orang yang meninggalkan syirik jadi hamba Allah. Itu nikmat luar biasa. Maka oleh karena itu, bicarakan keburukan itu. Walaupun kita harus tanggung resiko. Dikatain intoleran, dikatakan ini dan itu memang sudah menjadi keharusan. Ya, min azmil umur, sebuah yang pasti terjadi. Itu nasihat kepada anak Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ketiga, peringatan dari gambar-gambar dan patung terutama gambar-gambar dan patung orang-orang yang diagungkan karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Biasanya orang-orang soleh itu. Ya. 4, haramnya membangun masjid di atas kuburan. Haram membangun masjid di atas kuburan. Kecuali tanah itu, saya contohkan begini. Ini satu bidang tanah. Ya, ini diwakafkan untuk kuburan. Sebelah sini. 1/3 dari tanah ini. 1/3 lagi diwakafkan buat masjid. Berdampingan. Gimana supaya kita bisa memisahkan itu? Ini pemakaman umum ya, bukan pemakaman orang-orang tertentu. Maka dibuat jalan di tengahnya. Selain daripada tanah harus statusnya berbeda. Yang tak boleh itu adalah ketika kubur ini ditaruh di dalam tanah yang diwakafkan buat masjid. Paham? Karena ada, kita lihat ini masjid, ini jalan, di sini ada kuburan. Ya kan? Di kiblatnya ada kuburan. Tapi ini ada jalan. Ini udah berbeda status tempat. Yang tidak boleh itu, nih tempat masjid ini ditaruh, tempat kuburan ditaruh masjid di atasnya. Atau sebaliknya di masjid ini ditaruh kuburan. Sudah pernah lihat kubur yang ada dalam masjid? Banyak. Saya pernah di Malang pernah lihat. Waktu itu saya ngintip-ngintip. Iya ya, ada kuburnya di dalam. Dan ada orang yang lagi khusyuk zikir begitu.
Khusyuk zikir. Banyak sekali itu di kuburan di dalam masjid. Tahu nggak, sebagian kubur itu kemungkinan tidak ada isinya. Kemungkinan tidak ada isinya. Dan pernah dibuktikan di Dompu. Salah seorang anggota dewan yang di sini, dia terpengaruh dengan Radio Roja, TV Roja. Di Dompu itu ada tempat dia, pas di daerah dia itu kuburannya, masjidnya ada kuburan di mimbar sini. Situ mimbar. Ini mimbar, sebelah situ ada kubur. Akhirnya karena dia ingin menghilangkan kubur itu, pulanglah dia ketemu dengan teman-teman di sana, berkoordinasi, harus berbicara dengan tokoh masyarakat karena dia anggota dewan, ditakuti juga. Akhirnya karena terpaksa dibongkarlah kubur itu. Begitu dibongkar, nggak ada isi. Nggak ada isi. Di mana isinya? Di spiteng. Jadi isinya ada di spiteng, di samping spiteng itu. Ketika renovasi WC, disitulah isinya tuh. Ada kain kafannya, ada tulang belulangnya. Jadi itu kadang tipu-tipuan tuh. Siapa yang nipu? Ya kuncen, juru kunci. Karena laris manis. Fulus. Apalagi orang sini gampang sekali ditipu dengan keramat. Gampang sekali ditipu dengan keramat. Gampang. Ini buku tauhid ini seandainya kuning. Dan ini tulis Arab semua. Tinggal antum gunting satu-satu, antum jual. Ini panglaris ya. 350.000 dikasih. Dibeli sama penjual-penjual itu. Jangan kata pedagang kaki 5. Pedagang yang tidak berkaki aja dibeli. Ya. Kan beli. Kenapa? Karena mudah orang itu ditipu. Gulu namanya. Maka harus diperingatkan tentang hal-hal ini. Haram yang membangun masjid di atas kuburan. 5. Orang yang membangun masjid di kubur orang soleh, dia termasuk sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Ta'ala. Walaupun niatnya baik, karena perbuatannya itu bisa menyampaikan kepada kekufuran dan kesyirikan. Nah, baik niat orang-orang itu. Apa baik niatnya? Agar orang yang mati ini didoakan terus oleh orang yang sholat di masjid itu. Kan itu niatnya. Ya kan? Iya. Keenam, kerusakan yang diakibatkan kubur-kubur orang-orang soleh dan wali sama dengan kerusakan yang diakibatkan oleh patung-patung berhala. Atau bahkan lebih besar lagi. Nah, seperti yang kita isyaratkan tadi. Patung berhala di zaman itu memang orangnya soleh. Ini lebih besar lagi kerusakannya. 2 syiriknya tadi. Karena kesyirikan yang diakibatkan oleh kubur seseorang yang dianggap soleh lebih melekat di jiwa daripada syirik dengan kayu atau patung atau batu. Sekarang ada orang nih bikin patung dari kayu. Kayunya terbakar. Ya enggak? Dia akan katakan, kok Tuhan bisa terbakar ya? Tidak terlalu melekat. Tapi orang di kuburan itu melekat di hati. Karena bersambung dengan rasa cinta kepadanya. Maka itu dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa qala innama attakhadtu min dunillahi awsanan mawaddata bainikum fil hayati dunya. Wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Wa ma'wakumun nar. Wa ma lakum min nasirin. Kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya yang kalian jadikan sebagai ausan itu sesembahan yang belum terbentuk. Bisa kubur, bisa yang sudah terbentuk. Lebih umum. Bisa kambing, bisa sapi, bisa apa aja. Kalau sonamun udah bentuk. Kalau ausan belum bentuk. Bisa bintang, bisa matahari. Ausana kata Nabi Ibrahim umum. Yang kalian jadikan sebagai sesembahan dari sesembahan ini itu hanya karena terjadi cinta. Cinta di antara kalian. Cinta di antara kalian. Di mana itu? Di kehidupan dunia saja. Thumma yawmal qiyamah, kemudian nanti di hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'di. Sebagian kamu akan kufur kepada sebagian yang lain dan sebagiannya melaknat sebagian yang lain. Kejadian ini terjadi karena apa tadi? Cinta, melekat rasa kepada si pemilik kubur. Ya.
Dan ini kenyataan. Baik, hadis berikutnya. Soalnya masih lama, masih semangat bicara. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun menutupkan kain di atas wajahnya. Lalu beliau membuka lagi kain itu saat terasa menyesakkan napas. Saat beliau ingin menghembus napas. Terakhir nih. Dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW bersabda, La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan di luar. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hikmah, kuburan beliau di dalam kamar Aisyah, kalau di luar habis tanahnya. Wong tanah Hamzah aja yang itu bukan Hamzah mungkin ya, habis diambil orang. Jangan kata tanah yang di kuburan Hamzah dan Rasulullah SAW, kuburan seorang Gus saja di Indonesia, habis tanah diambil terus. Iya enggak? Entah Gus apa lagi itu, antum lebih tahu tuh. Iya, entah gugusan bintang, terserah. Yang jelas itu akan membuat kuburan beliau disembah kalau ditampakkan. Lihat, ini hadis yang membantah orang-orang yang mengatakan kepada kita, untuk apa ente dakwah tauhid, orang sudah pada masuk Islam? Ya enggak? Untuk apa ente jelaskan syirik, orang udah pada tahu ini Islam, ini kafir? Kita katakan, siapa yang lebih bagus keislamannya melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Melebihi bagusnya Islam Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Mereka orang-orang sudah jelas masuk Islam. Muhajirin dan Ansar, mereka orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah, tapi masih butuh didakwahkan tauhid. Ya enggak? Kapan Nabi mendakwahkan? Menjelang meninggal dunia. Kepada orang-orang terbaik yang direkomendasikan oleh Allah. Pasti selamatnya cara mereka beribadah dan manhaj mereka. Bukan direkomendasikan. Tapi Nabi mengingatkan tentang hal ini. Bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka membuat tempat peribadatan di atas kuburan Nabi mereka. Peringatan luar biasa. Nabi SAW sangat bersemangat untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat beliau dari apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu dari sikap gulu terhadap kubur para nabi mereka yang mengantarkan mereka kepada perbuatan kesyirikan. Hal ini membuat Rasulullah SAW dalam keadaan kepayahan karena menghadapi beratnya sakratul maut, beliau sempat-sempatkan memperingatkan kepada umatnya agar jangan bersikap gulu terhadap kuburan beliau. Ya enggak? Dengan menjadikan kubur beliau sebagai tempat peribadatan atau masjid yang mereka sholat di dalamnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka. Maka salawat dan salam semoga diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menyampaikan hal itu dengan penyampaian yang jelas. Jelas. Tidak ada lagi kesabaran. Pentingnya dakwah tauhid dari awal sampai akhir Rasul lakukan. Ya. Dan beliau di sini memperingatkan umatnya, bahkan manusia terbaik pun diingatkan dengan ini. Agar mereka juga menyampaikan kepada kita. Agar kita sadar betapa beratnya perbuatan gulu itu.
menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faedah. Larangan menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid yang dipergunakan untuk sholat. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. 2. Perhatian Rasulullah SAW yang amat besar terhadap tauhid. Beliau takut kalau kuburannya diagungkan. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau khawatir kuburnya diagungkan. Ya. Kalau sekarang orang-orang malah senang kuburan yang diangkutkan. Senang diagungkan. Bahkan sekarang di Indonesia ada orang bisa ngomong langsung dengan orang di kuburan. Ngomong. Ya, dia ngomong kepada orang di kuburan. Datang ke kuburan, wahai syekh, berikanlah saya istri. Ternyata syekhnya mati dalam keadaan bujang. Ya. Bahkan ada yang datang ke kuburan minta apa? Nomor buntu. Toge. Toge ya? Togel. Main togel. Ya. Sirikan. Semangat Rasulullah SAW untuk menunjuki umat kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan. Ini poin yang ketiga. Ini yang perlu kita pahami. Semangat mengajak orang kepada kebaikan, jangan dilemahkan mencegah mereka dari keburukan. Kalau kita semangat, ayo kita kepada kebaikan, maka semangat juga mencegah mereka dari keburukan. Ingat itu. Karena orang yang mengajak kebaikan kepada kebaikan itu seperti orang yang datang ke sebuah tanah, anggap hati orang itu adalah tanah, bidang tanah. Kita semangat menanam di tempat itu, tapi rumput masih banyak. Kita tanam kacang nih, udah ada ilalang. Kira-kira kacangnya sehat enggak? Enggak, kurus kacangnya itu. Bahkan mati, dimakan oleh ilalang. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang mau nanam? Dibersihkan hama dulu. Bahkan bukan hanya dibersihkan, nanti tanahnya digembur dengan pupuk kandang misalnya, atau yang lainnya. Baru ditanam. Karena kalau mengajak saja tanpa memperingatkan, bisa sia-sia. Karena Allah katakan nanti dari kiamat, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nanti kami datangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia amalkan dulu di dunia. Balasan untuk kebaikan mereka. Tapi dihancurkan seperti debu. Kenapa? Karena dia tidak perhatikan larangan. Peringatan. Maka harus semangat orang itu menyampaikan perintah dan melarang. Membuat bangunan. Mana tadi? 4. Larangan membuat bangunan pada kubur. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. 5. Bantahan atas orang yang membolehkan membuat bangunan di kubur para ulama. Walaupun dengan alasan untuk membedakan dengan kubur lainnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. 6. Membuat bangunan di kubur itu termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tattabi'una sunana man kana qablakum hadhan na'li bin na'li hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kata Nabi. Kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, setapak sandal demi setapak sandal. Seandainya mereka masuk ke lubang bob, kalian ikut masuk ke dalamnya. Kata para sahabat, al-Yahudi wan Nasara ya Rasulullah. Apa Yahudi dan Nasrani yang kau masuk? Faman, siapa lagi? Maka diikuti nih. Ya, ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Boleh melaknat orang kafir secara umum. Boleh enggak melaknat? Boleh secara umum. Boleh. Ya. Tapi kalau tetangga antum kafir, antum datang bawa makanan. Pak Johan, ini makanan. Semoga Allah melaknat Anda. Nah boleh, mana ditombak sama orang. Nah ditombak ternyata dia anggota polisi ditembak antum. Itu enggak boleh. Tapi kalau secara umum melaknat kekufuran boleh. Ya.
8 hadis ini menjelaskan di antara sebab mengapa Nabi SAW dikubur di rumah. Karena ditakutkan kubur beliau akan disembah, akan diibadahi. Maka di dalam rumah siapa? Hujrahnya Aisyah. Jadi hujrah itu, ini rumah nih, rumah Rasulullah SAW. Ini kamar yang beratap. Ini kamar beliau, tempat beliau sholat tuh. Ya. Ini hujrahnya tidak beratap tapi bertembok. Rasulullah biasa berbaring bersama Aisyah itu di sini. Ya, biasa berbaring tidur di pangkuan Aisyah itu di sini. Ya, biasa. Tapi kalau di kamar tempat tidur memang. Tempat tidur memang. Nah, beliau dikuburkan di mana? Di sini. Tempat hujrah ini. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingin dikuburkan di samping itu. Di samping itu. Dan ini sedikit faedah, keluar dari jalur sebentar ya. Dan jalur sebentar. Ya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjaga kehormatan diri sebagai wanita. Ketika Rasulullah SAW dikuburkan di situ, beliau kalau mau ada hajat keluar itu, ya, mau duduk-duduk di situ, beliau tidak pakai jilbab. Karena ini kan di tembok. Di tembok, tidak kelihatan kan? Masih di dalam tembok. Begitu ayahnya wafat siapa? Abu Bakar radhiyallahu an, kuburkan juga di situ. Beliau kalau mau duduk-duduk di situ juga pasti buka jilbab. Masih buka. Tapi begitu Umar wafat dan Umar minta dikuburkan di situ. Di tempat seharusnya Aisyah nanti akan dikuburkan di situ. Maka Aisyah pun mengizinkan. Aisyah mengizinkan. Lihat bagaimana Aisyah menjaga kehormatan diri. Bagaimana bisa dituduh zina gitu ya. Begitu kuburan Umar di situ, ketika Aisyah mau keluar di tempat itu, beliau akan tutup auratnya. Bagaimana dengan ibu-ibu di belakang? Ya. Keluar jemuran yang di situ dilihat orang banyak, atasnya jilbab sama cadar, di bawahnya setengah tiang. Itu yang lalu lalang itu bukan orang mati. Orang bisa lihat. Ini Aisyah, ini kuburan siapa di situ? Ada Umar yang bukan mahramnya, dia tutup auratnya. Sehebat apa itu Aisyah radhiyallahu anha menjaga kehormatan diri. Gimana dengan ibu-ibu kita dan istri dan anak-anak kita? Ini faedah sedikit keluar dari tema kita. Bagaimana Ummul Mukminin menjaga kehormatan dirinya. Jadi Rasulullah dikuburkan di mana nih? Di hujrah. Di hujrah tempat Aisyah radhiyallahu anha. Sembilan, kecerdikan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Di mana beliau paham bahwa maksud Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah agar umatnya tidak meniru mereka dengan menjadikan kubur beliau sebagai masjid. Rasulullah sendiri seakan-akan memberikan jawaban, memberikan penjelasan tegas. Kalau itu perbuatan Yahudi dan Nasrani, kuburku tidak boleh kalian jadikan tempat ibadah. Itu pemahaman siapa? Aisyah radhiyallahu anha. 10. Nabi SAW sebagaimana manusia biasa, beliau juga wafat serta mengalami sakratul maut. Maka waktu itu beliau mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya ke langit. La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sungguh kematian itu memiliki sakral. Apa sakratul maut? Kata Ibnu Manzur, syiddatul mauti wa ghasyiyatuhu. Kerasnya himpitan kematian dan gelapnya keadaan. Maka yang berfungsi pada saat sakratul maut di dunia, telinga kita. Telinga kita. Mata udah tidak melihat. Karena udah gelap sakratul maut. Ya, kalau orang kembali lagi dari sakratul maut, berarti dia bisa melihat lagi. Tapi ketika mengalami sakratul maut, buta matanya tapi telinga bisa melihat, mendengar. Ya, maka kalau ada di antara antum
Ya, ada orang meninggal istrinya misalnya. Istrinya lagi sakaratul maut. Ya, sakit sakaratul maut. Malah anak-anaknya udah sibuk ngomongin, "Wah, warisan itu milik saya, warisan ini." Masih dengar nih, sedih banget. Masih dengar. Maka disuruh apa? Talkin. Bukan ngomongin warisan. Tanah sebelah kanan itu milik saya. Ini depan orang sakaratul maut nih. Sebentar lagi mama kita mati nih. Pokoknya jangan gangguin rumah itu. Ini lagi dengar nih. Walaupun dia sudah tidak bisa lihat lagi. Karena penglihatannya sudah mengarah ke alam akhirat. Pendengarannya masih merespon apa yang didengarnya di dunia. Maka dibisikkanlah waktu itu la ilaha illallah. Yang terbaik buat dia pada saat itu. Ya. Yani keadaan susah menjelang kematian. Ini terjadi nanti pada saat kita meninggal dunia. Dan semua orang akan mengalaminya. Sakaratul maut itu pasti terjadi. Dan akan mengungkapkan semua yang tidak terlihat. Dan mengungkapkan apa yang diingkari oleh orang kafir. Maka ada satu ayat yang tafsirnya dua. Dua penafsirannya. Surat Qaf sebutkan. Waja'at sakratul mauti bil haqqa. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakratul maut itu datang bil haq. Ini ada dua terjemahan. Dua penafsiran. Bil haq makna pertama dengan sebenar-benarnya. Artinya pasti datang. Makna kedua dengan kebenaran. Beda enggak? Ada yang bisa bedakan? Saya ulangi. Bil haq ada dua makna. Dengan sebenar-benarnya artinya sakaratul maut itu tidak bisa dipungkiri, pasti datang. Ya. Makna kedua, sakaratul maut itu datang untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini diingkari oleh orang kafir. Apa itu? Orang kafir mengatakan tidak ada kehidupan setelah mati. Ternyata sakaratul maut menjelaskan itu. Itu maksudnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sesuatu yang kalian berusaha lari darinya. Sakratul maut. Surat Qaf ayat berapa ini? Ayat 19. Ayat 19. Itu menunjukkan bahwa sakratul maut pasti terjadi. Dan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa juga mengalaminya. Ya, nabi-nabi sebelumnya juga mengalaminya. Siapa sekarang nabi yang masih hidup? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Dia mengalami mati enggak nanti? Mengalami juga. Semua orang. Apalagi kita. Seandainya ada orang yang boleh lolos dari sakratul maut, maka Rasulullah SAW orang yang paling mulia yang boleh lolos darinya. Maka sekarang tinggal kita menunggu waktu itu kapan. Sakratul maut itu. Dan ajal kita tidak tahu kapan. Tapi kita tahu apa yang harus dilakukan sebelum mati. Memperbanyak bekal. Itu pun bekal kita sedikit. Ya enggak? Bekal kita sedikit. Ya. Contoh. Antum tidur berapa jam? 8 jam. Kalau umur antum 45 tahun, sudah berapa puluh tahun antum tidur? 15 jam. Kurang lebih. 15 tahun. Kerja kurang lebih 8 jam. Sama 15 tahun juga kerja. Ibadahnya 1 jam sholat. Ya, 1 jam sholat. 1,5 jam lah paling lama. Kalau imamnya sholat subuh baca sejadah, berarti 3 halaman tuh. Ya, agak lamaan. Itu menunjukkan bahwa waktu kita berjuang ini sedikit. Sedikit. Maka oleh karenanya ketika ada kegiatan seperti ini dan punya kesempatan, paksakan. Buat alasan supaya kita bisa berbuat taat. Entah menuntut ilmu, beramal soleh. Ini yang bisa kita lakukan. Antum dan saya, tidak ada yang tahu kapan mati. Ya, ada yang menjamin yang masih muda ini lebih panjang umur daripada yang sudah tua? Tidak ada yang jamin. Ada yang menjamin orang di rumah sakit, yang sedang menggunakan infus dan juga ventilator itu lebih duluan dari kita? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu persiapkan diri untuk menghadapinya.
dengan sebaik-baik niat dan sebaik-baik sikap. Itu yang diharapkan. Kalau sebanyak-banyaknya tidak mungkin kita menyaingi banyaknya pahala Allah dengan amal. Tapi kita diizinkan untuk apa? Memperbaiki walaupun sedikit. Memperbaiki walaupun sedikit. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana amal kita bisa baik kalau tauhid kita tidak paham? Ya, maka harus diperbaiki mulai dari apa? Tauhid dan keikhlasan kita. Saya kira cukup. Silakan ada yang bertanya. Silakan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. Pak Ustadz menyampaikan bahwa kalau kita bangun masjid nggak boleh di bawahnya ada kuburan. Tapi kalau di belakang tembok, tapi dekat imam, itu apakah boleh? Karena ada salah satu masjid yang saya alami, bahkan pernah saya sholat, tapi karena nggak tahu, katanya nggak sah kalau sholat di situ. Tapi di situ berarti hukum yang Makasih. berlaku. Hukum status perbuatan itu apakah sholat tidak sah atau tidak. Khilaf para ulama tentang itu. Tentang di luar ya. Kalau di dalam tidak sah. Kalau di dalam sini tidak sah. Iya, kalau di dalam. Yang diperselisihkan yang di luar. Di luar tembok kan kata Bapak. Tapi pas depan imam. Insya Allah pendapat yang rajih, pendapatnya sholatnya sah. Tapi melakukan sebuah kesalahan. Enggak pengaruh pada kesalahan sah sholatnya. Tapi melakukan sebuah kesalahan yaitu melakukan larangan Rasulullah SAW. Ya. Walaupun sebagian mengatakan sholat walaupun ada kubur selama tidak dilihat oleh mata waktu sholat. Maka tetap sah dan kita tak berdosa. Tak berdosa. Nah, fadal. Ini ada pertanyaan banyak ini. Anda jawab yang ini atau yang itu dulu? Ayo antum dulu satu. Fadal. Tanggung. Udah pegang senjata soalnya. Ana pernah waktu dinas di suatu daerah pernah sholat di masjid. Udah beberapa, mungkin ada 1 hari gitu. Nah sesudah itu Ana pernah lihat ke belakang, di sana ada kuburan. Nah Ana nggak tahu sebenarnya mula itu bagaimana tuh. Sama dengan tadi, sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena kita tidak melihat kuburan itu. Maka kalau antum masuk ke masjid, tidak usah diperiksa sana sini dulu. Ya udah tidak usah kecuali kalau itu kelihatan betul-betul. Iya, kelihatan betul-betul. Ya itu masalah. Baru kita tahu. Iya itu. Insya Allah sholatnya sah. Tidak masalah. Bahkan sekarang pun orang yang tahu pun bahwa di halaman masjid ada kuburan, sholatnya mereka sah. Kita tidak katakan sholatnya tidak sah. Tapi mereka melakukan sebuah kesalahan di mana Nabi melarang untuk membuat kuburan di sekitar masjid. Kalau di dalam tidak sah. Tidak sah karena di dalam udah menyembah kubur namanya. Maka kalau antum lihat orang kuncen juru kunci kuburan jadi imam, antum cari masjid lain. Karena dia sholat di belakang dia terancam tidak sah. Karena dia pelaku syirik yang kelihatan syiriknya. Atau ada orang punya jimat, dia katakan, ini jimat keramat. Jadi imam dia, Allahu Akbar, suaranya bagus lagi. Tapi ada jimat keramatnya. Maka tidak boleh sholat di belakang. Saya pernah baca fatwanya Syekh bin Baz tentang itu. Ya. Kalau ahli maksiat jadi imam, misalnya dia ini maksiat. Begitu azan, Allahu Akbar. Dia letakkan dominya itu. Tahu domino itu? Yang main QQ. Ya, jadi imam dia. Padahal barusan main QQ. Sah nggak sholat di belakang dia? Sah. Karena maksiat tidak membatalkan sholat. Tapi bukan berarti saya menyuruh para imam main judi dulu baru jadi imam. Ya, masalah itu. Tapi ini ada pertanyaan ya. Total satu lagi. Yahudi jadi amat
dan Nasrani satu yang selamat. Nah. Dengan demikian Yahudi dan Nasrani berarti ada yang selamat dari kesyirikan. Apakah seperti itu? Tidak, yang selamat itu tidak dilaknat. Karena yang selamat dari Yahudi dan Nasrani itu adalah orang Islam. Muslim pada zamannya. Iya, Muslim pada zaman Nabi Isa, Muslim pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka Muslim. Itu yang di cerita Ashabul Ukhdud itu Nasrani yang Muslim. Sebelum Rasulullah diutus kan, sebelum lahir lagi. Kan kejadian tahun gajah, lahirnya Nabi. Siapa yang membunuh raja yang kejam yang di Yaman itu? Abraha. Dan Abraha ini pelaku yang mau menyerang Ka'bah. Dan yang terbunuh di Ashabul Ukhdud itu 20.000 lebih itu, kurang lebih 20.000 kaum muslimin yang dibakar di dalam itu. Pengikut siapa? Nabi Isa yang diajarkan oleh pendeta dan anak kecil itu agar mereka kembali ke ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka waktu itu di Yaman. Dan di Yaman dikuasai oleh orang raja yang kejam dan zalim. Yang kemudian dia dibinasakan oleh Abraha dan Urwutah kalau salah. Ya, ada 2 orang panglima yang dikirim oleh Raja Ethiopia waktu itu. Kemudian Abraham pun rakus kepemimpinan, dia bunuh kawannya. Dia menguasai. Itu Nasrani. Bukan Nasrani yang tidak taat. Yang umum yang dimaksud adalah yang mereka yang menyimpang. Kalau yang di zaman Nabi Isa, Nabi Musa itu adalah orang Nasrani, orang yang Muslim. Pak Ustadz, beribadah di samping kubur orang soleh termasuk syirik. Bagaimana waktu kita umrah di Raudhah, solat di 2 rakaat dan berdoa di kuburan Nabi SAW. Tapi pertama dudukin masalah dulu. Dulu tanah itu tanah siapa? Tanah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan tanah wakaf masjid. Itu kamar Aisyah. Sebelum Abdul Malik bin Marwan, masjid tidak boleh diperluas ke sebelah kiri. Tapi ke belakang. Kenapa? Karena itu tanah Aisyah radhiyallahu anha. Ini 2 tanah yang berbeda. Bukan tanah wakaf masjid. Tapi itu tanah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, masjid kita dengan masjid Rasulullah SAW berbeda. Di mana perbedaannya? Anggap saja itu salah. Ya, anggap salah. Sholat di masjid Nabi berapa rakaat pahalanya? 1000 rakaat. 1000 rakaat lebih. Dan satu kesalahan itu bisa ditutup oleh 1000 rakaat. Jadi sholat di tempat yang ada kuburnya itu tidak dianggap syirik ya. Saya ulangi, tidak dianggap syirik. Tapi perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau menyembah kubur itu baru dikatakan syirik. Beda nggak ini? Beda, 2 hal yang berbeda. Ya, jangan ini masih salah paham. Sholat yang di tempat yang ada kuburnya bukan syirik. Seperti bapak-bapak berdua ini waktu itu tidak berbuat syirik. Dan orang-orang yang melihat kubur itu pun tidak berbuat syirik. Yang sholat di masjid yang ada kuburannya. Tapi pengantar kepada kesyirikan. Itu kesalahan. Yang ketiga, kuburan itu sengaja Allah meletakkan di situ supaya tidak diagungkan. Ya, diagungkan. Dan dulu para sahabat tidak ada yang membangun masjid ke kiri. Sekarang pun dibangun ke kiri tapi di belakang. Ya kan? Coba antum lihat. Ya, di sini ya. Nih. Ya. Ini tempat kuburan Nabi. Kalau ke sini masih diperluas nih. Tempat Raudhah kan di sini. Tapi ke sini setelah kuburan Nabi tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan kan? Kuburan aja itu. Iya kan? Ada. Tapi kalau ke kanan sini itu banyak bangunan. Padahal Raudhah di sini, tempat imam di sini. Tapi sini ada bangunan. Kenapa ini ada bangunan? Karena ada kuburan. Sini ada kuburan. Ya. Wallahu a'lam. Dan sah orang berdoa di situ, sah. Sah orang berdoa. Yang aneh itu nanti orang dari sini hadapnya ke sana doanya. Karena ada kuburan Nabi tidak menghadap kiblat. Ini menjadi masalah.
Iya, dilarang betul. Karena memang di sana amar ma'ruf nahi mungkarnya begitu. Iya, enggak boleh. Ruh anta gitu katanya. Kalau di sana kita tidak boleh minta kepada Nabi, tapi berselawat. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Assalamu alayka ya Umar. Karena situ ada kuburan mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ingin bertanya tentang Nabi Isa yang katanya belum meninggal sampai saat ini. Apakah itu betul Ustaz? Betul. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dan Allah juga mengatakan. Ya Allah yang mengangkatnya ke langit. Kalau betul sekarang tinggal di mana? Yang jelas bukan di Taman Yasmin. Tapi di langit. Di langit ya. Karena nanti akan bersaksi dan turun ke dunia. Iya. Ya, mungkin ini yang dipermasalahkan gimana makan dan minumnya Ustaz. Ya Allah yang nanggung. Ya bukan kita yang nanggung, Allah yang nanggung. Ya, dia tetap ditanggung oleh Allah kehidupannya. Wong Ashabul Kahfi yang tidur berapa ratus tahun itu hidup dia. Jangan kata Ashabul Kahfi dan Nabi Isa. Uzair menurut pendapat yang benar yang kita ceritakan dalam suratul Baqarah dulu. Itu bukan tidur, mati jadi tulang belulang. Karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaan yang bisa menghidupkan kembali manusia. Dihidupkan bola matanya. Lalu menyaksikan bagaimana bentuk tubuhnya tumbuh kembali. Dan dibungkus daging lagi. Dan dia tumbuh seperti semula. Tidak cukup. Keledai yang di sampingnya sudah jadi tulang itu diberdirikan tulangnya oleh Allah. Dibungkus lagi dengan daging dan kulitnya. Berdiri dia dan dia hidup. Berapa lama dia mati? 100 tahun. 100 tahun. Apalagi Nabi Isa yang sekarang masih hidup. Allah tanggung semua. Ya, dan beliau masih hidup sebagaimana yang dijelaskan. Assalamualaikum Ustaz, semua jemaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga Ustaz dan semua jemaah dalam lindungan Allah. Amin. Bolehkah membatalkan haji orang tua melalui yayasan yang menyediakan jasa badal haji? Sedang anak yang berniat membatalkan haji orang tuanya belum berhaji. Iya. Jangan yayasan, boleh individu. Kecuali yayasan itu menyediakan orang yang amanah. Karena sekarang orang bawa badal haji itu 1 orang bisa 7. Gimana? Itu enggak amanah. Yang penting fulus. Itu batalin haji itu dapat apa? Fulus. Ya. 1 orang 1. Maka cari orang yang amanah. Ya. Orang yang misalnya ada seorang ustadz yang dia pernah pergi haji dan bimbing haji terus setiap tahun. Minta bantuan dia, Ustadz. Tolong tahun ini badalin haji orang tua saya karena saya belum berhaji. Syaratnya membadalkan orang haji siapa? Anaknya haji dulu. Kalau enggak anaknya haji aja dulu. Nanti tahun depannya atau 2 tahun lagi badalin orang tua. Dari mana fulus? Insya Allah Allah berikan. Tenang, tenang. Cari yang enggak antri. Bagaimana cari yang enggak antri? Haji plus 300 juta. Ya. 300 juta enggak seberapa bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau undang, dia undang siapa aja. Dia undang siapa aja. Insya Allah. Tenang, jangan pikir materi. Jangan kita bermatematika dengan matematika kita di dalam beribadah. Kalau antum pakai matematika kita, ya enggak sampai-sampai. Kita umroh aja enggak nyampe. Tapi coba pakai matematika Allah. Matematika Allah itu satu hari di sisinya sama seperti 1000 tahun hidup kita. Kalau kita 1 tambah 1, 2. Sehari, sebulan menurut kita berapa hari? 30 hari sebulan tuh. Kalau 1000 tahun, berapa hari? Banyak harinya. Dan sehari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu ikhwan, jangan menggunakan matematika kita kalau memang sudah ada sebuah janji yang Allah janjikan. Sekarang anak mau nanya ini. Ada seorang mayor jenderal datang ke rumah salah seorang di antara antum. Dan antum punya anak tinggi 164. Sedangkan masuk polisi itu 165. Masih ada sesenti.
Masih ada senti. Ya. Kata perwira polisi yang mengatakan, mayor ini, saya bisa mendongkrak anak bapak jadi 165 kalau bayar 200 juta lulus. 200 juta ini lulus. Yang menjanjikan ini mayor jenderal. Di atasnya ada inspektur Maijen, ada inspektur jenderal yang bisa menghalangi dia. Bagi orang tua, ini mayor jenderal nih, saya akan percaya aja. Ini uang 200 juta sama kunci mobil Fortuner nih sekalian. Ya. Yang penting janji lulus. Padahal belum tentu dia lulus. Ya kan? Belum tentu dia lulus. Itu dia percaya dengan uang 200 juta tambah kunci mobil Fortuner tahun 2005. Kuncinya doang, mobil udah hilang. Dia percaya tuh. Kenapa kepada Allah tidak percaya? Coba bayangkan. Maka oleh karena itu kalau punya uang insya Allah kita akan pergi haji. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan Allah mau. Dan Allah akan mengundang orang-orang yang serius. Kecuali kalau memang gambarannya masih jauh Pak Ustadz. Udah, kasih ke orang yang amanah. Jangan kasih ke yayasan yang sekali dia jalan 7 orang dia badalkan. Sedangkan haji itu sekali safar. Kalau umroh boleh. Boleh sekali safar 2 kali. Yang penting dia pergi ke mikotnya. Misalnya ini menurut sebagian ulama boleh. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Misal antum turun di Madinah, umroh ini. Berangkat ke Mekah, selesai tahallul, antum ingin umroh badal orang tua, antum balik lagi ke Madinah, ngambil mikot lagi, lalu pergi umroh lagi. Iya, yang penting pergi, bukan pergi ke Tanim, bukan. Ke mikot. Kok dari antum datang. Tapi haji enggak bisa 2 kali. Apa ada 2 kali 9 Dzulhijjah dalam satu perjalanan? Enggak ada. Ini pendusta semua ini yang bawa-bawa badal banyak-banyak ini. Kesian orang-orang nitip duit. Iya. Yang kemudian tanda bapak mereka akhirnya tadinya datangnya bapaknya Husain. Udah dibadalin haji, ganti tanda Haji Husain. Ya kan? Kalau udah mati tetap aja dikasih titelnya itu. Titel SH. Sudah haji. Assalamualaikum Ustaz, semua jamaah. Ya udah ini. Saya mau tanya bagaimana sikap kita bila dalam perjalanan. Waktu zuhur tiba. Mau melaksanakan sholat ternyata di samping masjid tersebut ada beberapa kuburan. Apakah kita mencari masjid yang lain atau kita lanjutkan untuk sholat? Cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Insyaallah di Indonesia banyak masjid di pinggir jalan. Di Bali saja daerah yang banyak Hindunya itu sepanjang jalan kita mudah temukan masjid. Ya. Ustaz, kuburan Nabi Muhammad SAW di dalam Hujra Aisyah tapi tidak ada pembatas jalan dengan masjid Nabawi. Kata siapa? Itu kan di tembok 3 lapis. Jadi kalau antum ngintip enggak ketemu kuburan Nabi. Ngintip. Oh, saya sudah melihat kuburan Nabi. 3 tembok di dalam. 3 lapis. 3 lapis tembok. Ya. Apakah masuk ke dalam masjid? Wallahu alam. Sebagian mengatakan masuk dalam masjid. Sebagian mengatakan itu masih tanah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Cukup? Lewat terus. Baik. Dalam mazhab Maliki melihat ke Ka'bah. Iya, taib dalam mazhab Maliki. Ada yang bagus pentarjihan pendapat-pendapat ini dari semua mazhab. Yaitu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau imam lihat ada Ka'bah di depan kelihatan, maka dia lihat di depan Ka'bah. Dia depan Ka'bah. Ya makmum tempat sujud. Ya taib. Kalau jauh dari Ka'bah, imam lihat tempat sujud, makmum boleh melihat ke depan tapi melihat gerak-gerik imam. Gerak-gerik imam. Sekarang kita ceritanya sholat sendiri di Ka'bah itu. Apakah kita lihat tempat sujud atau lihat Ka'bah? Kalau kita dekat dengan Ka'bah, lihat Ka'bah dong.
Seperti sholat di dalam Hijr Ismail. Tapi kalau kita sholat di belakang, ini Ka'bah nih. Ini Maqam Ibrahim. Kita sholat di sini, lihat Ka'bah, nanti lewat wanita-wanita Turki itu lagi tawaf, mata kita, itu bahaya tuh. Maka di mana kita lihat? Tempat sujud. Karena itu menarik perhatian. Karena banyak awe-awe juga yang lewat. Tidak semua pakai di hijab itu. Apalagi jamaah Pakistan, jamaah Turki itu. Kita sholat lihat Ka'bah, asyik mata kita ke sana. Dan ini ada cerita seorang yang pernah umroh, entah dia iseng entah apa, doanya dikabulkan oleh Allah di Ka'bah itu. Dia karena baru umroh, baru lihat orang Arab, baru lihat orang-orang Turki lagi dia katakan, gimana rasanya kalau tawaf dengan istri secantik orang Turki ini, kata dia. Dia lagi duduk depan Ka'bah nih. Tiba-tiba tanpa dia sadari ada wanita terpegang tangan dia, tawaf bersama 7 kali. 7 kali tempat itu. Dan orang itu pergi kemana, entah kemana. Kata dia, jangan kata khusyuk Pak Ustadz, anak itu aja terus jalan tuh. Udah lupa apa mau didoakan. Hati-hati. Ya, itu doa di depan Ka'bah. Ya. Tempat di mana terkabulkan doa. Kalau sholat, lihat Ka'bah. Ketika tidak ada fitnah depan mata kita. Kalau ada, lihat tempat sujud. Ya, karena kita tidak fokus. Orang lewat di situ, lewat tawaf. Ya kan? Tapi kalau sholat dekat Ka'bah tidak mungkin. Kecuali masuk dalam Hijr Ismail. Kalau sholat pas di depan Ka'bah tidak bisa. Kita mau sujud, udah ada kaki orang depan kita. Cukup? Oke, tinggal sekali lagi. Sekali lagi. Kalau dilihat hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Bulughul Maram itu, nanti dilihat kembali di bagian bab sholatnya. Dia tidak mendongak di Umdatul Ahkam. Dia tidak mendongak, dia tidak juga baina dzalik. Berarti tempatnya lihat di tempat dilurus dengan mata dia. Kalau lihat tempat sujud berarti kepala kita keangkat sedikit. Sholat itu tidak terangkat kepalanya, tidak juga begini. Walakin baina dzalik, lurus. Jelas ya? Jangan lihat kaki. Ya kaki antum setiap hari terlihat, tidak bosan-bosan lagi sholat lihat kaki juga. Lihat, ya jangan sampai nunduk begini. Ya, cukup ya. Anda mau praktekkan ruku yang benar. Ruku yang Anda lihat itu, orang kadang salah paham tentang hadis Nabi yang begini nih. Ini terlalu ini. Maksud seperti busur panah itu tetap lurus kayak gini. Kalau begini kan dia tidak lurus. Ya kan? Seperti ini. Kemudian kepala kita itu tidak begini, tidak juga begini. Ya, kalau antum sambil lihat kaki, ini kuku mana yang panjang nih? Ya. Ya, tetap mata kita seperti ini. Ya, ruku. Lihat ya. Jangan. Kecuali kalau ada yang asam urat tidak bisa lurus, itu lain cerita. Lain cerita. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.